Kalau misalkan ya pengusaha terkenal juga bukan, cuman dia laki ngambil tanggung jawab sih iya. Yang harusnya malu ya dia lah. Kalau misalkan gue bikin donasi, kenapa mesti gue malu? Kalau misalkan dia tanggung jawab kan gue gak perlu bikin donasi. Tapi mengharapkan Tiga bawain dulu ya. Ada. Itu kan atas kemauan dia juga, dan saya juga mengiyakan. Jadi ya bukan kecelakaan. Cuman kalau misalkan dianya berubah habis hamil terus itu jadi maki-maki saya, jadi kasar, terus gitu mabok terus, dia nggak berubah, dia nggak memperbaiki diri, ya aku nggak kuat dimaki-maki. Dia bisa maki-maki saya waktu itu karena dia bapak dari anak saya aja. Kalau nggak juga udah saya tinggal dari kemarin-kemarin. Tuh. orang tua masing-masing gimana sebelumnya udah tahu nggak sih Orang tua dia udah nggak ada. Orang tua dia udah nggak ada. Kalau mama saya dari dulu emang deket sama dia. Karena mama saya itu kan sama dia kenal udah dari saya umur 20 kali. Dari 17 gitu. Pokoknya udah belasan tahun kenal sama dia. Emang teman dekat saya, dan dulu juga tahun lalu kan pernah hampir nikah sama dia. Terus nggak jadi. Nah yang kemarin ini bulan Februari dia ngelamar saya. Gitu. Ngelamar, dan kita pikir kan kalau misalkan itu berubah dong kalau udah mau pernikahan, jadi nggak mabok lagi. Makin parah, makin halu. tapi komunikasinya saat ini sudah putus, benar-benar putus. Blok-blokan, nggak kontak sama sekali. Terus gitu dia juga gimana ya, kayaknya dia halu banget ya, makin halu. Dia bilang ke teman, jadi dia tuh kenapa saya ngoceh-ngoceh tentang dia kemarin, dia kan ngomong ke orang-orang, ngomong ke teman-teman kalau misalkan dia ngata-ngatain, jadi yang muter balikin fakta. Kalau saya kan ada buktinya, emang saya kabur dari dia karena dia pemabokan, terus kasar. Tapi alasan dia tidak mengakui maaf anak ini kenapa? Tiba-tiba aja. Jadi kan kemarin ini orang waktu di Bangkok aja kita sempet USG bareng kok. Nah terus kan udah gitu kan emang aku udah gak kuat lah dimaki-maki terus, dan maki-makinya parah dengan kata-kata yang kotor dan jorok. Nah aku ada bukti videonya kok di YouTube aku. Nah terus udah gitu maki-makinya parah banget. Ya udah aku cabut, aku kabur. Tahu bahwa karakter dia itu di umur berapa pacaran atau di hamil ke berapa? Apa? Karakter dia ketahuan bahwa dia orang kasar. Mulai ngomongnya kasar. Kalau misalkan dia pemabuk emang udah dari dulu. Cuman kan kalau misalkan pemabuk, aku belajar dari diri aku. Dulu aku juga minum tiap hari, tapi aku bisa berubah, masa dia enggak. Makanya aku selalu kasih kesempatan buat dia. Nah kalau misalkan dia kasar sama aku itu dari aku hamil sebulan lalu dia kasar. Biasanya juga mungkin kasar, cuman ini lebih kasar, jadi ngomongnya lebih kotor. Terus udah gitu saya ini juga lebih sensitif kan, lagi hamil gitu. Tapi saya lihat di konten-konten kan saat lagi konten berdua atau bareng berdua kok kayaknya mesra gitu. Iya, karena banyak yang diedit. Kalau misalkan yang di hari mabok, kan dia maboknya malam, maboknya jam 7-an, jam 8-an, dan maboknya di rumah, jadi mungkin dia stres kali. Itu saat ngomong yang kasar, maaf yang kasar bersama yang sebagai-bagainya, dia tahu nggak ada video yang Oh itu kan yang ngerekam kan dia sendiri. Jadi dia tuh kalau misalkan lagi marah-marah, dia kan kayak rada-rada psycho deh. Karena kebanyakan minum sama ini narko di Thailand. Jadi halu bebas. Terus gitu dia kalau marah-marah tuh suka pegang handphone, terus gitu videoin aku sambil marah-marah. Terus habis itu video dikirim ke aku. Jadi dia sedikit rekam itu. Terus dia bilang gue viralin, gue sebarin kayak gitu, separah itu. Terus gitu kan dia tuduh gue kan sama salah satunya yang dituduh sama gue itu Dokter Richard. Gue kan kerja sama Dokter Richard. Dia gue BA-nya, BA kliniknya. Gitu. Jadi gue nggak boleh ngepost. Terus gue nggak boleh ngepost endorsan. Katanya lu ngapain lu terima endorsan dari laki orang? Terus masa gue kalau terima endorse gue tanya lu single apa kagak? Kan yang terima juga bukan saya, Frida. Emang udah halu. Jadi terus gitu halu, nggak apa-apa, kasar terus ganggu gitu, ganggu kerjaan. Sedangkan saya kan di sini kan ada karyawan banyak yang masih digaji gitu. Nah terkait donasi ini juga ada termasuk menyindir dia bahwa gue masih punya dukungan dari orang-orang gitu. Enggak sih, nggak nyindir. Emang ada yang dukung aku? Emang ada yang dukung gue di komen?
kan nggak ada. Kalau nyindir dia udah nggak perlu lah. Sekarang gue juga udah nggak mau ngomongin dia. Percuma ngomongin dia juga views orang nggak bakal naik karena dia juga bukan public figure, bukan siapa-siapa juga. Itu dia cuman bapak dari anak gue aja, udah itu doang. Kalau misalkan ya pengusaha terkenal juga bukan. Cuman dia laki nggak bertanggung jawab sih iya. Yang harusnya malu ya dia lah. Kalau misalkan gue bikin donasi, kenapa mesti gue malu? Kalau misalkan dia nggak tanggung jawab kan gue nggak perlu bikin donasi. Tapi mengharapkan dia tahu gak kalau lo lagi galang donasi? Ya pasti tahu lah dia, gue ngapain aja pasti tahu. Kan teman-temannya kan pasti capturein gue aja. Gitu. Dan ya, yang gue nggak sukanya ya dia ini aja apa orangnya manipulatif. Jadi ngomongnya apa ke orang-orang padahal kan ya jelas kan ngomongnya gue selingkuh lah, ngomong inilah itu ya halu pokoknya. Gimana sih kalau halu? Kak, kalau dulu kan kalian sempat dekat atau berjadian juga. Maksudnya orangnya seperti apa dulu sih? Masih sebelumnya sekarang nih. Sebelum pas kali ini kenal pertama nih. Seperti apa orangnya? Ya dia emang demen mabok, cuman ya emang lucu baik. Cuman dia demen mabok. Nah terus gitu sejak pindah ke Thailand, otaknya konslet. Nah, itu benar fix. Otaknya konslet terus gitu jadi lebih kasar, lebih halu gitu aja. Kalau istilahnya kalau misalkan listrik itu bukan konslet kayak udah kebakar otaknya. Kalau Kak Denis tahunya dari dulu demen mabuk, kenapa sampai sekarang aja ingin melanjutkan hubungan tersebut? Iya Kan karena udah tahu nih, karena kan saya belajar dari diri saya sendiri. Kalau saya kan dulu juga minum mabok, tapi saya bisa berubah. Jadi saya pikir orang juga bisa berubah dong, tapi ternyata enggak. Kita nggak bisa ngubah orang. Gitu. Sekarang kondisi bayinya berapa bulan kan? Kondisi bayinya sekarang 5 jalan 6 bulan. Wih. Itu kan nggak boleh hebatnya trauma, nggak boleh apa. Iya, nggak boleh Gimana ya? stres. Kamu harusnya gimana caranya, Bang? Nah itu dia, gue juga bingung. Kata dokter gue nggak boleh stres, tapi kan keadaannya sangat stres dan sangat stres dan benar-benar pusing dan gue yang di sini yang benar-benar mendukung gue cuma keluarga. Kalau misalkan dukungan dari gimana yang harusnya gue dapat dukungan dari dia, cuman kan dianya nggak sanggup otaknya. Terus itu teman-teman juga nggak ada kan sekarang, jadi ya jadi gue kerja sendiri sekarang semuanya. Terus gitu ya bingung juga. Harus tetap bikin diri gue waras biar guanya sehat, karena kata dokter kesehatan gue yang penting. Kalau guanya sehat, babynya sehat. Ke psikiater kan harus ada. Ke psikiater belum sih, bayar lagi, donasi lagi dong. Donasi buat gue ke psikiater. Tapi Kak Denis nanti akan kalau suatu saat melahirkan dan waktunya nggak akan berhubungan lagi dan tutup rapat-rapat soal bayi laki ini atau bapaknya. Bapaknya ya iyalah, gua udah nggak mau lagi kayak di hubungan toksik gitu. Udah ngerasain kemarin pusing banget, terus pas putus juga pusing banget. Nggak bisa jajak komunikasi, karena kalau misalkan orang normal kan kita punya masalah, disesain dong. Kalau misalkan sama dia ada masalah, dicari-cari masalah yang lain, kapan selesainya. Jadi ya kenceng banget terus tiap hari ngoceh-ngoceh, terus gitu nggak selesai. Jadi Gitu. dia menutup rapat semua udah ya, apa yang terjadi nanti sudah melahirkan. Ya iyalah, buat apa? Buat apa? Terus udah gitu juga kalau misalkan dia kemarin juga tiba-tiba suruh tes DNA, padahal kan aku 24 jam sama dia. Iya, aneh-aneh aja ya laki begitu, gue bingung deh. Nah, itu udah Kalian laki-laki semua jangan gitu ya. lagi siapa itu?